Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah dari kelas 1B NPM 216210234 untuk memenuhi tugas mata kuliah linguistik umum. Di sini saya akan menjelaskan tentang objek linguistik. Sebagai objek kajian linguistik, bahasa menyimpan sejumlah problem atau persoalan yang harus dikaji dan dijawab oleh para ahli bahasa. Setiap problem kebahasaan pada akhirnya melahirkan disiplin ilmu tersendiri. Disiplin ilmu itulah yang kelak menjadi cabang-cabang linguistik. Di berbagai belahan dunia, bahasa memiliki istilah dan makna yang berbeda. Jawa, basa, yang artinya tutur kata, etika, unggah-unggah. Indonesia, bahasa, yang artinya identitas pribadi, alat interaksi. Belanda, taal atau berbicara. Inggris, language, human speech atau sistem tuturan manusia. Jepang, kokugo atau ungkapan batin. Arab, lugatun atau bertuturan atau ucapan. Bahasa adalah satu simbol vokal yang arbitrer yang dipakai dalam komunikasi manusia. Bahasa, lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi dan mengidentifikasi diri. Pengertian bahasa. Kata bahasa adalah bahasa Indonesia memiliki lebih dari satu makna atau pengertian. Untuk jelasnya, coba perhatikan pemakaian kata bahasa dalam kalimat-kalimat berikut. Dika belajar bahasa Inggris, Nita belajar bahasa Jepang. Manusia mempunyai bahasa, sedangkan binatang tidak. Hati-hati bergaul dengan anak yang tidak tahu bahasa itu. Pertikaian itu tidak bisa diselesaikan dengan bahasa militer. Katakanlah dengan bahasa bunga. Dalam kasus itu, ternyata lurah dan camat tidak mempunyai bahasa yang sama. Kalau dia memberi kuliah, bahasanya penuh dengan kata daripada dan akhiran Ken. Nabi Sulaiman mengerti bahasa semut. Tentu berbeda, kan? Kata bahasa pada kalimat 1 jelas menunjukkan pada bahasa tertentu. Pada kalimat 2 menunjukkan pada bahasa umumnya. Kalimat ketiga, bahasa seperti sopan santun. Kalimat yang keempat berarti kebijakan adalah dalam bertindak. Kalimat kelima berarti maksud-maksud dengan bunga sebagai lambang. Kalimat keenam berarti dengan cara. Kalimat ketujuh, bahasa berarti ujaran atau parole. Kalimat kedelapan, bahasa bersifat hipotesis. Parole merupakan objek konkret karena parole itu berwujud ujaran nyata. Long merupakan objek yang abstrak karena langue itu berwujud sistem suatu bahasa tertentu secara keseluruhan. Language merupakan objek yang paling abstrak karena dia berwujud sistem bahasa secara universal. Yang dikaji linguistik secara langsung adalah parole itu, karena parole itu yang berwujud konkret, yang nyata, yang dapat diamati atau diobservasi. Kajian terhadap parol dilakukan untuk mendapatkan kaidah-kaidah suatu language, dan dari kajian terhadap language ini akan diperoleh kaidah-kaidah language, kaidah bahasa secara universal. Hakikat bahasa atau sifat bahasa. Yang pertama, sebuah sistem berwujud lambang, berupa bunyi, bersifat arbitrer, bermakna, bersifat konvensional, bersifat unik, bersifat universal, bersifat produktif, bervariasi, bersifat dinamis, berfungsi sebagai alat interaksi sosial, identitas penuturnya. Bahasa sebagai sistem. Kata sistem sudah biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan makna, cara, atau aturan. Sistem berarti susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Sistem dibentuk oleh sejumlah unsur atau komponen yang satu dengan lainnya berhubungan secara fungsional.
Sistem bahasa pun begitu juga. Bahasa terdiri dari unsur-unsur atau komponen yang secara teratur, tersusun menurut pola tertentu, dan membentuk suatu kesatuan. Perhatikan contoh berikut. Kucing itu melompatlah ke meja. Kucinglah melompat itu meja ke. Seperti itu contohnya. Sebagai sebuah sistem, bahasa itu sekaligus bersifat sistematis dan sistemis. Dengan sistematis, artinya bahasa itu tersusun menurut suatu pola, tidak acak atau sembarangan. Sistemis artinya bahasa itu bukan sistem tunggal, tetapi juga dari subsistem atau sistem bawahan, antara lain subsistem fonologi, subsistem morfologi, subsistem sintaksis, dan subsistem semantik yang tersusun secara hierarkial. Artinya, subsistem yang satu terletak di bawah subsistem yang lain. Bahasa sebagai lambang. Kata lambang sering kita dengar. Bendera kita sang merah putih. Sering dikatakan warna merah lambang keberanian dan putih lambang kesucian. Jadi, apa itu lambang? Seorang Ernst Cassirer, sarjana dan filosof mengatakan bahwa manusia adalah makhluk bersimbol. Satuan-satuan bahasa, misalnya kata, adalah simbol atau lambang. Kalau ide atau konsep untuk menyatakan adanya kematian dilambangkan dengan bendera kuning, jadi dalam bentuk benda, dan ide atau konsep keadilan sosial dilambangkan dengan gambar padi dan kapas, jadi dalam bentuk gambar. Maka lambang-lambang bahasa diwujudkan dalam bentuk bunyi yang berupa satuan bahasa, seperti kata atau gabungan kata. Lambang bersifat arbitrer. Bahasa adalah bunyi. Bahasa adalah sistem lambang bunyi. Yang dimaksud bunyi pada bahasa atau yang termasuk lambang bahasa adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Namun, tidak semua bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia termasuk bunyi bahasa. Bunyi teriak, bersin, batuk-batuk bukan termasuk bunyi manusia. Bahasa itu bermakna. Sebagai lambang tentu ada yang dilambangkan. Maka yang dilambangkan itu adalah suatu pengertian, suatu konsep, suatu ide, atau suatu pikiran yang ingin disampaikan dalam wujud bunyi itu. Oleh karena itu dapat dikatakan bahasa itu mempunyai makna. Misalnya, lambang bahasa berwujud bunyi. Lambang ini mengacu pada konsep sejenis binatang berkaki 4 yang biasa dikendarai. Konsep tadi dihubungkan dengan benda yang ada di dalam dunia nyata. Karena bahasa itu bermakna, maka segala ucapan yang tidak mempunyai makna dapat disebut bukan bahasa. Bahasa itu arbitrer. Kata arbitrer bisa diartikan sewenang-wenang, berubah-ubah, tidak tetap, mana suka. Maksud dari istilah arbitrer itu adalah tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa yang berwujud bunyi itu dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Umpamanya, antara kuda dengan yang dilambangkannya yaitu sejenis binatang berkaki 4 yang biasa dikendarai. Kuda bukan aduk atau akut. Bahasa itu konvensional, meskipun hubungan antara lambang bunyi dan yang dilambangkannya bersifat arbitrer. Tetapi, penggunaan lambang tersebut untuk suatu konsep tertentu bersifat konvensional. Artinya, semua anggota masyarakat bahasa itu mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu itu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Kalau misalnya, binatang berkaki 4 yang biasa dikendarai, yang secara arbitrer dilambangkan dengan bunyi kuda, maka anggota masyarakat bahasa Indonesia semuanya harus mematuhinya. Jadi, kalau kearbitreran bahasa terletak pada hubungan antara lambang-lambang bunyi dengan konsep yang dilambangkannya, maka kekonvensionalan bahasa terletak pada kepatuhan para penutur bahasa untuk menggunakan lambang itu sesuai dengan konsep yang dilambangkannya. Bahasa itu produktif. Kata produktif adalah bentuk adjektif dari kata benda produksi. Arti produktif adalah bentuk hasilnya, atau lebih tepat terus-menerus menghasilkan,
Umpamanya, kalau kita ambil fonem-fonem bahasa Indonesia, contoh A, I, K, dan T, maka dari keempat fonem itu dapat kita hasilkan satuan-satuan bahasa. I, K, A, T menjadi kalimat ikat. K, I, T, A menjadi kalimat kita. K, I, A, T menjadi kalimat kiat. K, A, I, T menjadi kalimat kait. K, A, T, I menjadi kalimat kati. Seperti itulah contohnya. Bahasa itu unik. Unik artinya mempunyai ciri khas yang spesifik yang tidak memiliki oleh yang lain. Lalu, kalau bahasa dikatakan bersifat unik, maka artinya setiap bahasa mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Ciri khas ini menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, atau sistem-sistem lainnya. Salah satu keunikan bahasa Indonesia adalah bahwa tekanan kata tidak bersifat morfemis, melainkan sintaksis. Maksudnya, kalau pada kata tertentu di dalam kalimat kita berikan tekanan, maka makna kata itu tetap, yang berubah adalah makna keseluruhan kalimat. Bahasa itu universal. Universal 1A umum berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia. Bersifat melingkupi seluruh dunia, ruang lingkup tanggung jawab mahasiswa adalah personal, nasional, dan kebudayaan itu bersifat kategori keilmu bahasaan yang berlaku untuk semua bahasa. Misalnya, ciri universal dari bahasa yang paling umum adalah bahwa bahasa itu mempunyai bunyi vokal dan konsonan. Bahasa itu dinamis. Bahasa adalah satu-satunya milik manusia yang tidak pernah lepas dari segala kegiatan dan gerak manusia sepanjang keberadaan manusia itu. Sebagai makhluk yang berbudaya dan bermasyarakat, tak ada kegiatan manusia yang tidak disertai oleh bahasa. Malah dalam bermimpi pun manusia berbahasa. Karena keterikatan dan keterkaitan bahasa itu dengan manusia, sedangkan dalam kehidupannya, di dalam masyarakat, kegiatan manusia itu tidak tetap dan selalu berubah, maka bahasa itu juga menjadi ikut berubah, menjadi tidak tetap, menjadi tidak statis. Karena itulah bahasa itu disebut dinamis. Bahasa itu bervariasi. Mengenai variasi, bahasa ini ada 3 istilah yang perlu diketahui, yaitu idiolek, dialek, dan ragam. Idiolek adalah variasi atau ragam bahasa yang bersifat perseorangan. Setiap orang tentu mempunyai ciri khas bahasanya masing-masing. Dialek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat pada suatu tempat atau suatu waktu. Misalnya, kita di Indonesia mengenal adanya bahasa Jawa, dialek Banyumas, bahasa Jawa, dialek Tegal, bahasa Jawa, dialek Surabaya, dan sebagainya. Variasi bahasa berdasarkan tempat ini lazim disebut dengan nama dialek regional, dialek areal, atau dialek geografi. Variasi bahasa yang digunakan pada masa tertentu, misalnya bahasa Indonesia zaman Balai Pustaka, zaman Orde Baru, zaman Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi, lazim disebut dialek temporal atau kronolog. Variasi bahasa yang digunakan sekelompok anggota masyarakat dengan status sosial tertentu disebut dialek sosial atau sosiolek. Ragam atau ragam bahasa adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi, keadaan, atau untuk keperluan tertentu. Untuk situasi formal digunakan ragam bahasa yang disebut ragam baku atau ragam standar. Untuk situasi yang tidak formal digunakan ragam yang tidak baku atau ragam non-standar. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.